Bapak Ibu Capres, para hadirin sekalian, kita mudah-mudahan periode ini bisa ada usaha yang sistematis serius agar masyarakat melihat lembaga-lembaga yang mereka harus berurusan sebagai lembaga yang bebas pungli. Insya Allah itu akan bisa tercapai. Ini pertanyaan pertama, kita sebentar lagi akan ke pertanyaan kedua. Silahkan Bung Helmi. Terima kasih Bung Anies dan hadirin di studio sepakat kalau segmen ini menjadi lebih menarik. Tepuk tangan untuk ketiga Capres. Dan untuk Anda yang di rumah, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali masih dalam acara debat Capres putaran pertama setelah yang berikut ini. Ya, masih dalam acara debat Capres putaran pertama. Hadir di studio dan pemirsa di rumah, kalau pada segmen sebelumnya Pak Yusuf Kalla yang ditanya oleh rekan saya Bung Anies dan kemudian Ibu Mega, Pak SBY mengomentari. Ya, dalam segmen ini kita akan lihat siapakah yang akan dilemparkan pertanyaan oleh Bung Anies dan bagaimana komentar dari Capres yang lain. Silakan Bung Anies. Terima kasih. Jadi sekarang giliran pertanyaan diajukan kepada Ibu Mega. Ini masih menyangkut slogan juga, Bu. Jadi slogan Ibu itu Mega Pro Rakyat. Jadi Mega Pro Rakyat, Mega Prabowo Pro Rakyat. Tentunya semua presiden akan merasa pro rakyat. Tidak hanya Ibu, saya rasa akan begitu. Tetapi pertanyaannya kemudian bagaimana Ibu menerjemahkan slogan Mega Pro Rakyat di dalam persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Lebih dari 4 juta, ada 4,5 sampai 5 juta orang Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka mengirimkan dana ke dalam negeri yang luar biasa besar, sekitar 90 triliun kira-kira, hampir mendekati 10% dari anggaran belanja kita. Dengan skala begitu besar, maka perlindungan negara kepada mereka sering menjadi satu-satunya perlindungan yang mereka andalkan. Apa yang akan Ibu kerjakan apabila Ibu terpilih? Langkah pertama apa yang akan Ibu kerjakan untuk melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri? 2 menit waktunya, Bu. Maaf. Panjang, Bu, nanti. 2 menit, silakan Ibu. Baik Pak Anies, jadi yang pertama sebetulnya perlindungan itu harus diberikan oleh kita di dalam negeri. Banyak persoalan sebetulnya kejadiannya itu karena masalah di dalam negeri. Tentunya kalau saya terpilih menjadi presiden, maka hal-hal perlindungan itulah yang harus dilaksanakan secara lebih baik, secara lebih ketat. Pada waktu saya menjadi presiden, persoalan itu telah kami coba untuk bisa dilaksanakan. Tetapi tentunya karena saya paruh waktu itu tidak cukup. Sehingga persoalan yang terjadi di luar negeri itu sebenarnya akibat daripada persoalan di dalam negeri. Perlindungan kalau sudah pergi itu menjadi sangat sulit. Karena akan mengakibatkan hubungan bilateral dua negara. Seperti kejadian beberapa kali yang kita lihat yang ditayangkan di TV. Sehingga kita sepertinya selalu berada di pihak yang defensif. Suatu hal yang harus segera dilakukan adalah memperketat keluarnya yang dinamakan TKW maupun juga yang disebut TKW ilegal. Karena justru TKW ilegal inilah yang sangat sulit untuk bisa dilindungi ketika mereka sudah bekerja di luar negeri. Nah, yang berikutnya adalah memberi suatu pengetahuan yang lebih baik bagi mereka. Karena biasanya yang tidak mengerti hak-hak itulah yang mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan ketika mereka mencari pekerjaan di luar negeri. Banyak hal yang saya jumpai di kedutaan-kedutaan tempat penampungan mereka melarikan diri maupun juga mengalami suatu penyiksaan. Tapi ini karena sudah ada di luar negeri, itulah menjadi masalah kedutaan kita harus berhubungan dengan kedutaan yang lainnya atau pemerintah setempat. Terima kasih Ibu Mega.
Pak SBY, Bapak setuju Pak dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi? Iya, Ibu Mega, saya setuju 200% bahwa di dalam negeri itu pangkal dari segalanya. Tentunya kontraknya harus jelas, transparan, disiapkan dengan baik. Dengan demikian, waktu dia berangkat tidak ada masalah-masalah yang belum diketahui di dalam negeri. Saya sangat setuju dengan pandangan Ibu. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, setelah di luar negeri, kalau dalam negeri kita terus perbaiki, seperti sekarang ini kita terus perbaiki, di luar negeri pun harus mulai ada kerjasama yang konkret antara pemerintah kita dengan negara tuan rumah melalui kedutaan besar maupun konjen. Di Malaysia dulu 40 hari untuk ngurus, sekarang tinggal 3 jam setelah melalui masa 14 hari. Buktinya bisa. Adhan ulangi, atas tenaga kerja telah kita install di banyak kedutaan besar juga relatif membantu. Kemudian kalau ada masalah kita berikan perlindungan hukum, ternyata juga membantu. Menurut saya mata rantai antara di rumah dengan di luar negeri harus kita kerjakan secara serentak. Tetapi memang benar harus beres di dalam negeri dulu seperti sampaikan Ibu Mega tadi. Kemudian kita pastikan setelah di luar negeri pun mereka mendapatkan perlindungan haknya, kemudian bisa berkomunikasi, kedutaannya besar, ulangi kedubesnya lebih aktif untuk mengetahui kalau ada apa-apa dengan tenaga kerja kita. Saya kira langkah itulah yang ke depan mesti ditingkatkan. Dengan demikian yang disampaikan Bung Anies tadi, mereka yang menjadi pahlawan mendapatkan pelayanan yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri oleh perwakilan kita di negara-negara tersebut. Demikian pandangan saya. Terima kasih, Mas Baik. Pak JK, bagaimana pandangan Pak JK? Sependapat tidak Pak JK dengan apa yang dikatakan Ibu Mega tadi? Silakan. Ya, tentu saya sependapat dengan Ibu Mega. Karena hal ini saya kerjakan juga pada waktu sampai ke Questari bawa Ibu Mega. Jadi tentu juga sangat penting. Ibu masih ingat waktu ada nunukan dulu Bu ya, waktu yang Ibu ya. Jadi memang masalahnya pertama dalam negeri ialah persiapannya tenaga kerja tersebut, pelatihannya dan pengetahuannya tentang hukum-hukum yang ada di negara tersebut. Tapi sebelumnya kita harus mempersiapkan juga, ini sebagai tambahan kepada Ibu Mega, kita mempersiapkan kontrak yang baik dengan antar negara tersebut, MOU-nya. Kita harus evaluasi dengan baik. Ketiga, yang juga saya kerjakan dulu sebagai orkestra di Ibu Mega, ialah mewajibkan semua kedutaan, khususnya Malaysia dan Saudi, untuk mempersiapkan lawyer-lawyer, pengacara-pengacara di semua kota-kota penting di Malaysia dan juga di Saudi dan sampai sekarang masih jalan, agar semua hal-hal tersebut kita selesaikan hukumnya di negara tersebut. Jangan nanti pulang baru kita marah-marah, diselesaikan pada waktunya. Dan itu sudah berjalan, karena masalahnya TKP-nya bukan di Indonesia, TKP-nya ada di Malaysia, ada di Saudi. Jadi disitulah kita selesaikan. Kalau tidak bayar gaji, disiksa dan sebagainya, maka kedutaan kita dengan pengacara-pengacara lokal yang pemerintah bayar, kita harus katakanlah menuntut siapa yang bertanggung jawab di Malaysia, itu di Johor kah, di Kuala Lumpur kah, di Sarawak kah, atau di Riyadh dan sebagainya. Jangan nanti pulang baru bermasalah. Itulah hal yang kita harus persiapkan terlebih dahulu. Tapi benar bahwa masalahnya tentu persiapan sebelum berangkat itu harus lebih baik. Semua TKW harus dipersiapkan buku-buku manual di mana dia apa yang harus dikerjakan, di mana melapor, berapa nomor handphone, di mana melapor. Pak Yusuf, habis waktunya Pak. Terima kasih. Jadi Bu Mega tadi sudah dikomentari Pak SBY, Pak JK. Ada komentar balik dari Ibu Mega? Ya semua ngikut saya. Jadi itu komentarnya Bu ya, semua ikut Ibu gitu. Ada tambahan lagi? Ya sudah Cukup, oke. Jadi hadirin sekalian, Bapak, Ibu, Saudara pendengar di seluruh tanah air, saya rasa ada puluhan juta orang Indonesia yang saat ini mendengar kata TKI, TKW, punya keluarga, punya sanak saudara yang sedang jauh. Dan komitmen-komitmen yang malam ini disampaikan merupakan komitmen yang mereka akan dengar dan mereka akan perhatikan dalam 5 tahun ke depan. Silahkan, Bung. Ya, dan demikian di segmen terakhir Pak SB yang akan ditanya dan
Pak JK dan Ibu Megawati yang akan mengomentari. Ya, jangan kemana-mana, masih dalam acara ini debat Capres putaran pertama.